Ya gimana caranya nih dari lu yang jalan-jalan biasanya berada di sana, lu bisa bereksperience segala macam ini menjadi sebuah experience yang berada di rumah. Ya udah kita mulailah cari itu gimana cara penyajiannya dari visualnya, lalu dari cara storytellingnya, dan itu juga lucunya kita baru find out ternyata orang Indonesia itu storytellingnya kurang jago. Let's talk and play in Discoverite Room. Kali ini gue balik di Discoverite Talks. Discoverite Talks adalah program yang terinisiasi atas kerjasama Discoverite Magazine dan Baraka Film. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama milenial bro. Founder dari salah satu marketplace adventure di tanah air. Siapa orangnya? Kita ngobrol-ngobrol sekarang sama Julius. Halo bro, apa kabar bro? Halo, Bu. Apa kabar? Kasih salam dulu lah buat teman-teman ya kan. Halo teman-teman semua, stay safe and healthy ya di rumah. Jadi gue sama teman-teman bikin digital magazine bro. Namanya Discoverite Magazine. Tadinya juga kita mau rilis tuh bulan April. Cuman karena situasi pandemi kayak sekarang, akhirnya kita tunda dan sekarang kita bikin program namanya Discoverite Talks. Nah, gua langsung keingetan sama lu nih sebagai founder Travel. Bro, apa sih Travel tuh bro sebenarnya? Rame soalnya keroyokan. Bro, Travel tuh apa sih bro sebenarnya bro? Ya basically kita platform untuk traveling sih. Awalnya kita kerjasama dengan operator di daerah-daerah. Itu kita bantu penjualan mereka. Kita basically jual paketan. Kita belum mau menjual tiket atau hotel dulu karena kalau kita menjual itu kan langsung head to headnya sama yang gede-gede nih. Kita nggak berani. Nah kita justru di sisi lain mereka belum bermain, yaitu jual paket perjalanan keliling Indonesia. Gitu. Nah kita juga karena dasarnya ini rata-rata co-founder kita itu adalah adventurer, tukang jalan-jalan. Jadi kita lebih banyak di adventure-nya. Lebih ke Tapi yang adventure ya. adventure pun ada. Lebih ke minat khusus kali ya bro ya. Maksudnya saya memang lebih ke minat khusus kali ya. Kan sekarang kan Ya memang itu sebagian besar minat khusus betul. Tapi sekarang kita ke family juga masuk. Malah yang sekarang lagi populer itu family. Oke, oh iya bro. Iya. Oh. Gitu. Terus kita juga coba ke itu bisnis travel, company outing. Oke. Kita juga kerjain sekarang. Gitu. Oh, itu mulai kapan bro lo? Mulai kapan bro travel itu ada bro? Kita mulai dari 2018. 2018. Kita tuh baru launching tuh Oktober 2018 lah kira-kira. Launchingnya. Gitu. Jadi ya 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun hampir 2 tahun. Nah, ini kan menarik ya bro. Maksudnya, gue masih tetap bilang lah, lu dan teman-teman di Travel itu masih jadi bagian dari milenial lah. Kalau orang bilang masih anak-anak zaman now lah bro ya kan? Milenial ujung. Milenial yang udah di perbatasan bro. Nah, tiba-tiba lu terinisiasi untuk bikin Travel itu gimana sih bro ceritanya? Terus tiba-tiba lu bikin Travel dengan ya gue tau lah dengan ide dan konsep lu untuk bisa menggolkan pariwisata di Indonesia dengan cara lu ya dan teman-teman. Itu inisiasinya gimana sih bro sebenarnya? Jadi awalnya itu tahun 2016 gua sama teman-teman ini kan bikin namanya Wonderful Extreme Indonesia. Jadi kita bikin YouTube channel itu gara-gara inspirasinya dari Red Bull Channel. Terus gue mikir kok orang Indonesia nggak ada yang pernah bikin ya gitu. Akhirnya kita bikin 3 episode waktu itu skydive di Karimun Jawa, downhill mountain bike dari puncak Gunung Rinjani, sama longboarding di Sumba. Dan itu pecah lah gitu. Videonya tuh yang nonton sampai ratusan ribu, kita pun kaget gitu kan. Ternyata sambutannya luar biasa. Nah setelah itu tayang orang-orang jadi banyak nanya gue gitu dan teman-teman kalau mau ke Rinjani gimana, lu ada kontak nggak di sana, kalau ke Sumba bagaimana gitu. Mereka tuh seakan-akan baru wah ternyata Indonesia keren banget buat dieksplor nih. Gitu itu dari circle kita sendiri gitu loh. Awalnya dari situ ya bro?
Dari situ, Oke. dari situ kita mulai berpikir, wah ini potensinya besar nih. Ternyata orang Indonesia tuh nggak melulu pengen keluar negeri aja gitu. Kalau kita berikan akses yang mudah gitu, kita kasih fasilitas yang menyenangkan, yang enak gitu, mereka juga mau ternyata jalan-jalan keliling Indonesia. Iya. Awalnya dari situ, Awal-awal kita ya. dari Aha. dari tahun 2017 tuh kita mulai diskusi terus tuh, cari-cari konsep, bikin bisnis modelnya seperti apa, sampai akhirnya kita launching 2018. Itu awalnya dari jadi lu dan teman-teman bikin Wonderful Extreme Indonesia sampai akhirnya video yang lu buat itu terus orang lihat dan orang akhirnya banyak nanya ya, Bro. Banyak nanya. Tapi benar sih, Jadi Bro. mulai dari demand dulu. Tapi benar sih, Bro. Maksudnya kita tahu lah Indonesia itu kan kita tuh punya Indonesia yang megah banget ya, Bro. Itu dari ujung barat sampai ujung timur udah gila-gilaan semua. Tapi kan kadang-kadang memang informasi ya, Bro, yang mungkin akhirnya nggak nyampe ke orang banyak kali ya. Informasi gitu kan akhirnya ya teman-teman termasuk lu teman-teman di travel bikin video, bikin foto sampai akhirnya orang tergerak ya, Bro ya. Setuju banget gitu. Ambil contoh gini deh, banyak orang nggak tahu Kepulauan Anambas tuh di mana, ya kan? Dan banyak apalagi ternyata di situ ada resort yang super keren, gitu kan. Bawah resort tuh kan gila banget kerennya gitu, dan emang itu yang high end banget. Nah itu banyak yang orang nggak tahu, justru pengunjungnya adalah non Indonesian. Ya. Gitu. Padahal kita ada juga marketnya buat orang Indonesia yang pengen jalan-jalan keliling Indonesia dan fasilitasnya itu udah top of the line gitu loh, Yeah. udah bintang 5 ke atas, Ya. gitu. Dan sebenarnya ada, cuman mungkin kurang terekspos. Tapi kan gini, Bro. Kadang-kadang kan kita juga mungkin sering lah dapat informasi atau mungkin kita juga sering dengar berita kan. Banyak orang akhirnya orang taunya Indonesia itu cuma satu ya, nomor satu Bali gitu kan. Yang udah jadilah barangnya. Yang kedua mungkin Jogja kalau di Jawa. Terus kalau di Jawa Timur ada Bromo. Tapi lu dan teman-teman di travel itu kan pasti kan juga harus menyiapkan strategi ya, Bro. Karena banyak orang yang langsung secara di pikirannya tuh gue mau ke timur sumamanya atau yang tadi lu bilang ke Pulau Anambas. Langsung di benaknya tuh mahal aja, Bro. Nah, itu kayak gimana, Bro? Lu kan di Ya, teman-teman di travel kan harus nyiapin strategi untuk bisa menginformasikan dan mengedukasi orang banyak dong, Bro, pastinya kan. betul, betul. Ya makanya itu kalau di kita itu storytelling menjadi sangat penting. Oke. Karena untuk pertama untuk mengedukasi sambil selain storytelling kita juga harus ada story sellingnya juga. Ya. Jadi selain mengedukasi kita juga harus mengencourage mereka, yuk kita coba loh gitu, sampai terakhir menjadi conversion gitu, orang beli paketnya dari kita gitu. Jadi itu yang selalu kita pikirin, cari teknik-teknik yang paling efektif gitu. Dan sekalian kita juga kan sistem kerjasama kan kita kan selalu kita kerjasama dengan lokal operator gitu. In a way kita juga nurturing mereka bagaimana untuk memberikan service yang bagus, berkualitas, dan reliability sih yang penting kan gitu. Jadi orang percaya sama kita. Nah challenge-nya itu di sini karena di Indonesia itu kan gede banget dan kualitasnya itu range-nya tuh bisa begini. Oh ya. Ada yang keren-keren banget. Contohnya Nihi Sumba gitu kan. Nihi Sumba itu world best resort 3 years in a row. Ada yang begini banget yang harus kita dorong-dorong, kita tuntun gitu. Ada yang ngajarin kita gitu loh. Jadi emang range-nya tuh besar sekali. Itulah indahnya Indonesia. Iya. Tapi pasti lu pernah nemuin dong. Lu hadir as of travel nih, Bro. Terus tiba-tiba lu dan teman-teman as of travel dan lu melakukan approachment dengan operator di setiap destinasi wisata gitu kan. Pernah ada hambatan, Bro? Terus tiba-tiba apaan lu? Anak baru gede tiba-tiba mainan beginian gitu. Iya kan? Selalu kalau itu selalu. Nah, lu dan teman-teman meyakinkannya itu dengan strategi dan cara apa, Bro? Sebenarnya kita awalnya itu Instagram kita kan baru mulai jalan gitu, tapi begitu kita kasih lihat nih cara kita jualan tuh gini, kita pakai visual dan story gitu loh. Itu kedua itu digabung, orang lihat itu menjadi sebuah konten yang menarik kan. Akhirnya mereka ngeliat, wih keren juga nih gitu Instagramnya. Gue juga mau dong gitu. Lu bantuin promosiin kita. Oh ya dengan senang hati, emang tujuan kita pertama seperti itu. Tapi begitu kita pertama introduction, mereka nggak ada yang pernah tahu travel itu apa, kalian bagaimana bisnis modelnya, konsepnya apa yang kalian bisa berikan buat kita gitu kan. Nah itu biasanya prosesnya cukup panjang. Tapi ya kita pahamin juga
anak baru lah nih, kids in the block gitu. Kita butuh awal-awal itu untuk convincing mereka dan beri bukti juga gitu loh. Nah itu yang masih niche-nya itu kita masih banyak bereksperimen lah ibaratnya. Dan memang lu memang secara target, secara positioning sama segmennya memang lu mau main di niche ya bro, niche adventure atau memang akhirnya nanti kedepannya travel ya udah bebas aja gitu kan? Karena kan gua juga mantau kan Instagram travel gitu kan, emang niche banget gitu loh, sampai yang terus ada lu pernah jual package sepedahan ya kan? Orang bisa main sepeda, terus lu jual package orang bisa ngelihat produksi barang ke seni gitu kan? Nah, lo memang akan main di pasar itu atau nanti kedepannya ya udahlah bebas aja, yang penting urusannya dengan pariwisata. Sebenarnya kalau dibilang niche banget enggak juga karena target kita itu dari 18 sampai 45. Gitu. Kalau yang 18 sampai 30 tuh mereka yang eksploratif tapi budget kecil. 30 sampai 45 itu mereka udah lebih apa ya? Udah lebih tersegmen lah. Segmennya udah jelas. Secara ekonomi udah mature ya bro ya? Lebih tinggi. Iya, teknologi udah canggih, pendapatan lebih tinggi, buying powernya pun, spending powernya lebih tinggi, tapi udah lebih terkelompok. Nah kita sebenarnya menyasar mereka itu. Gitu. Jadi pasar pangsanya itu cukup lebar, tapi kita pun punya mikro strategi per komunitas. Jadi instead of kita nyebarin ke semua, kita targetin nih misalkan grup sepeda ini ngumpulnya di mana sih, siapa sih pentolannya, ya kita ajaknya mereka itu. Tapi gue salut bro, maksudnya tapi gue salut bro, ya terlepas dari kesibukan lu sebelumnya gitu kan, terus tiba-tiba lu dan teman-teman punya inisiatif untuk ngebangun travel, itu kan bukan sesuatu yang mudah bro sebenarnya kan. Belum tentu lah, belum tentu. Terus kalau kita lihat mungkin belum tentu milenial lain mau melakukan itu. Lo pasti akan spend money dulu kan di depan kan, gitu kan? Banget, betul. Nah, big strategiknya ke depannya mau seperti apa bro? Kalau mapping kita ke depannya itu kita pengen menjadi sebuah platform yang helpful buat traveler. Sesimpel itu, helpful buat traveler dalam arti kalau lo berada di satu tempat, lu mencari sesuatu untuk traveling gitu loh. Misal lu lagi di Bali gitu ya. Lu lagi dalam bisnis trip gitu ke Bali, lu punya satu hari ekstra gitu, lu nggak tahu mau ngapa-ngapain, lu buka apps kita, lu bisa mencari sesuatu yang sesuai dengan interest lu. Atau lu bisa beli tiket, atau lu bisa booking hotel, atau lu nyari jalan-jalan, nyari temen gitu loh. Bahkan lu bisa bukan googling lagi nantinya, traveling. Gitu. Kita pengennya seperti itu. Kalau lu pengen jalan-jalan, lu carinya travel. Gitu. Kita akan mengkonekkan all the dots itu sesuai dengan preference lu. Tapi itu masih jangka panjangnya ya, fase kesekian gitu. Tapi ya pertama baby stepnya kita jual paket dulu, nanti kita ini berjalan, kita kembangin satu lagi, kita kembangin satu lagi gitu. Makanya gue bilang, makanya gue undang lu untuk ngobrol-ngobrol nih, milenial gitu kan, milenial walaupun udah milenial perbatasan ya bro. Tapi lu punya semangat karena ya kita tahu lah Indonesia kita tuh gede banget kan bro. Asli, mungkin ya yang apa yang kita rasain, apa yang kita nikmatin, mungkin baru sebagian kecil kan. Total berapa orang bro tim lu di travel? Kita sekarang ada 20. Ada 20. Kecil, oh iya? Masih 20 orang ya. Tapi kita nggak ada kantor sekarang. Nomaden semua. tapi yang pasti memang pandemi COVID ini emang pengaruh banget sih ya bro. Iya, emang imbas banget ya karena gue juga kemarin sempat ngobrol dengan salah satu narasumber yang dia memang handling package adventure di Bromo juga sama bro, semua stop. Nah, di tengah pandemi ini siasat lu dan teman-teman di travel kayak gimana bro? Lu kan pasti kan bisnis plan lu tetap harus jalan terus kan? Tetap. Jadi kalau kita pertama ini ada dua strategi nih, strategi selama pandemi sama strategi itu setelah nanti recovery. Nah kalau selama pandemi itu kan orang nggak bisa traveling kan, berarti apapun yang kita lakukan itu ya basically either barang kita jual barang dikirim ke mereka atau kita membuat suatu experience tapi online.
Iya. Nah, baru minggu lalu kita launching namanya Travel Life. Oh iya, iya, Jadi iya. teman-teman host kita kan kita udah punya sekitar 200 host di seluruh Indonesia. Oke. Nah, ini kita lagi gerakin untuk mereka shifting ke online menggunakan Zoom. Oke. Jadi mereka akan bercerita tentang daerahnya, tentang what they do, what their passion is, sambil knowledge mereka juga di-share melalui Zoom gitu. Oke. Bisa menggunakan misalkan bisa pakai virtual experience, bisa pakai Google Street View, bahkan video yang dirancang nanti dia masang video itu sambil bercerita gitu. Bahkan sejak kita mulai ngeracik online experience ini malah jadi terbuka pasar-pasar baru lagi Oh ya? gitu loh. Iya, jadi terbuka. Jadi misalkan gini, ini kasus bener-bener yang lagi kita jalanin nih. Jadi kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman di Sumba Timur di Waingapu. Nah, mereka itu keluhannya satu itu nggak ada turis lagi kan ke sana kan. Yeah. Jadi industri pariwisatanya itu tiarap banget ya. Yeah. Nah, kedua itu industri pendukung pariwisatanya seperti para penenun Sumba di sana. Yeah. Sumba Timur kan terkenal tenunnya keren banget itu Yeah. kan. Nah, mereka itu tidak ada sales. Ya. Kosong aja gitu dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita cari solusinya. Jadinya kemarin itu kita bikin ya udah kalau gitu kita mulai dari bikin Travel Life dulu, lu bikin experience-nya, proses pembuatan tenun itu seperti apa sambil jalan-jalan di Sumba secara virtual. Nanti kita find a way gimana caranya orang yang nonton itu kita tawarkan juga, yuk nih kalau mau beli tenun Sumba gitu dengan harga mungkin sedikit di bawah harga pasaran karena memang lagi slow, tapi kita bisa kirim langsung ke penontonnya. Gitu. Jadi lu booking experience-nya, lu jual juga barangnya. Gitu. Kalau lu nonton experience doang kita jual paling berapa? 50.000, 100.000 per person kan. Tapi begitu lu jualan tenunnya, sales kan bisa lagi 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya kan? Buat kita untung, buat mereka untung. Jadi it's a win-win situation. Jadi sambil kita tetap menjalankan bisnis model yang baru ini, sambil ngebantu teman-teman kita di daerah juga. Gitu. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa ya bro. Berarti memang boleh dong gua sebut ya Travel as of marketplace ya di industri pariwisata ya. Iya, kita anggapnya travel platform aja sih, soalnya bukan benar-benar nggak pure marketplace juga. Oke. Nah, tapi kan menarik ya bro, maksudnya terus lu dan teman-teman terpikir untuk ngebangun di tengah masa pandemi ini, lu terpikir untuk meng-create namanya virtual experience gitu kan. Lu juga tetap gandeng host-host lu yang memang selama ini memang sudah tercover dan sudah terreach nih dengan travel. Ya kan, gua ngeliat kan di Instagram lu gitu kan beberapa host lu sudah cover gitu kan. Nah, pada saat virtual experience itu sebetulnya apa sih yang orang yang lo mau bangun gitu di benak yang orang yang nonton itu yang lo mau bangun seperti apa sih bro sebenarnya? Sebenarnya awalnya itu kan kita ya sebagai makhluk sosial itu kan butuh bersosialisasi. Asik banget. Itu core-nya di situ. Nggak sia-sia gue kenal sama lo. Konsep dasarnya gitu dulu. Jadi kita mikir kalau manusia itu pada dasarnya emang senang bersosialisasi, tapi karena sekarang kita di kerangkeng dalam rumah, mereka tuh selalu ada urge gitu untuk berconnect dengan orang lain. Kan? Nah itu pertama yang pengen kita jawab. Kedua itu orang yang suka jalan-jalan sekarang kan stres kan, mereka pengen jalan-jalan tapi nggak bisa gitu. Gimana caranya membawa experience ini ke dalam rumah? Gitu. Satu-satunya cara kan dengan online kan. Gitu. Akhirnya ya gimana caranya nih dari lu yang jalan-jalan biasanya berada di sana, lu bisa bereksperience segala macam ini menjadi sebuah experience yang berada di rumah. Ya udah kita mulailah cari itu gimana cara penyajiannya dari visualnya, lalu dari cara storytellingnya. Dan itu juga lucunya kita baru find out ternyata orang Indonesia itu storytellingnya kurang jago. Itu unik. Jadi kalau di budaya barat itu mereka terbiasa dengan public speaking kan ya. Jadi mereka tuh kalau disuruh panggil maju ke depan kelas mereka rebutan. Orang Indonesia enggak. Suruh panggil ayo siapa yang siap maju ke depan kelas gitu untuk cerita. Mincep. Langsung mincep ya boleh. Dari dulu loh. Nah itu ternyata budaya kita. Dan akhirnya begitu kita mulai mempersiap live virtual ini, kendalanya di situ. Mereka banyak yang kurang pede. Akhirnya kita harus
apa ya, nge-training mereka gitu. Kita trial tuh bisa 2 kali 3 kali gitu, kadang lebih gitu, sampai mereka benar-benar pede gitu, ceritanya benar, strukturnya benar gitu, artikulasinya benar gitu. Itu prosesnya cukup panjang. Makanya kemarin kita targetkan pas launching minggu lalu itu kita udah punya banyak, baru 4 yang ready. Oh ya? tapi Itu yang tapi memang iya sih bro ya, kita ya ini kan based on experience dan pengalaman yang kita dapat. Kadang-kadang memang kita di Indonesia memang terkendala dengan namanya sumber daya manusia ya bro. Maksudnya di setiap daerah itu kan memang akhirnya berbeda-beda nih, secara karakter, secara tingkah laku, terutama dalam tanda kutip secara edukasinya kan, gitu kan. Sampai akhirnya ya orang-orang kayak lu ini yang benar-benar harusnya punya peran penting kan untuk bisa mengeduket mereka. Jadinya betul, kita pun untungnya didukung sama Kemenpar walaupun secara indirect. Jadi timnya Kemenpar yang biasa ngebimbing dan ngebina para pramu wisata di Indonesia itu ngebantuin kita sekarang secara indirect gitu. Jadi pas kita lagi training, mereka tuh suka datang ikut memantau, ngasih masukan gitu. Jadi kita tuh sekarang jadi kayak bersatu gitu loh, teman-teman yang pengen Indonesia tetap bagus gitu pariwisatanya dan survive selama pandemik ini, justru jadi gabung, saling kerja bareng, tukar pikiran gitu loh. Walaupun sekarang udah lumayan banyak ya virtual tour banyak di mana-mana, tapi kita di belakang layar itu kita saling ngobrol, saling sharing gitu loh. Jadi persaingan di Indonesia tuh unik. Jadi kita saling bersaing, tapi justru kita saling mendukung juga. Iya. Gitu. Itu kerennya di Tapi memang budaya seperti itu harusnya memang harus tetap dijaga kan bro. Gitu kan. Betul. Bersaing itu kan bukan berarti kita terus harus bermusuhan kan. Karena toh nextnya juga pasti kita akan saling membutuhkan kok. Setuju banget. Gitu. Nah, kita ngelihat soalnya dari sisi ekosistemnya. Kalau ekosistemnya maju, berkembang dan sehat, kita kan majunya juga enak gitu. Kita berkembangnya juga enak. Itu bisa jadi nanti teman-teman yang di sana sudah pernah bikin bisa kerjasama sama kita juga. Iya. Gitu. Jadi kita open minded aja. Iya. Selain memang. Ini jalan bikin duluan gitu. Selain memang nantinya memang kita punya target secara potensi ekonomi, tapi pelan-pelan memang prosesnya harus kita nikmatin dulu ya bro. Betul. Nah, memang harus kerja keroyokan nih. Iya. tapi kan lu kan tim-tim teman-teman travel kan udah orang-orang yang keren-keren lah. Waduh, ini kita setengah mati. Ini kecil soalnya. Bro, lu kan sudah bergelut nih di paling tidak suka nggak suka mau nggak mau kan lu sudah terjun ke dalam dunia pariwisata bro. Ini kan corona, COVID-19 lah, orang whatever orang mau sebut apa kan, akhirnya kan memang punya efek yang luar biasa. Lu ngeliat nih bro, sampai berapa lama sih dunia pariwisata kita boleh dibilang ancur-ancuran kayak gini karena corona ini, kalau yang lu lihat gitu ya bro? Kalau gue lihat ini kan berdasarkan respon pemerintah sama yang terjadi di sekitar kita ya. Ini gue akhir-akhir ini ngelihat adanya indikasi bakal ada jadi second wave yang gede, yang bisa jadi lebih besar dari first wave kemarin ini kan. Kita sekarang udah sampai 20 ribuan lah ya. Bisa jadi second wave itu sampai 100.000 dan itu baru terjadi sebulan ke depan. Oh ya? Ketahuannya karena ini kan disiplin masyarakat kurang ya kan. Kemarin pas lebaran juga ada yang salat id rame-rame di mana tuh di beberapa masjid ya kan. Terus ada yang mudik, yang akhirnya penyebarannya jadi bisa nggak kekontrol sama sekali. Dan baru ketahuan kan baru 2-3 minggu ke depan nih. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari situ, kemungkinan kecenderungannya akhir tahun kalau kita udah bisa recover tuh udah bagus banget. Which is menurut gue sendiri pribadi itu unlikely. Baru mulai recovery itu bisa jadi pertengahan tahun depan. Oh ya? Bisa jadi. Tapi itu kan pasti efek dominonya akan jadi sangat luar biasa bro. Betul, maka itu dia gue lagi wanti-wanti ke semua orang nih, kan sekarang banyak yang book now pay trip later kan ya. Banyak sekali yang jualan dari hotel apa segala macam, lu bookingnya sekarang tapi jalan-jalan bisa tahun depan. Apa yang misalkan bagaimana kalau nanti saat sekarang sampai tahun depan hotel itu bangkrut, yang nanggung itu siapa gitu kan akhirnya.
Nah itu yang kita benar-benar perih, makanya kita sekarang belum mau menawarkan book now pay later. Karena Oke. kita masih ngeliat situasi, kalau kita udah jualan nanti ternyata hotelnya bangkrut, yang gantiin siapa? Kita nggak Iya. mungkin refund. Iya loh. Bahkan Yang ada kayak boncos. iya, bahkan kayak di Bali aja bro ada hotel bro. Kalau semuanya lu memang lu bisa bayar sekarang, tapi lu bisa pakai kapan sampai 1 tahun ke depan tuh. Iya, dengan catatan hotelnya masih ada. Iya. Kalau Kalaupun hotelnya udah nggak ada kalaupun gimana? kalaupun bangunannya ada, orang-orang yang kerja di sana udah nggak ada bro. Exactly. Nah itu dia. Tapi selama ini pendekatan lu dengan host-host lu yang memang operator wisata yang memang sudah tercover dengan travel masih tetap terus berjalan bro. Justru karena adanya Travel Life ini jadi lebih intensif. Kita jadi lebih banyak tukar pikiran, kita ngobrol, teman-teman yang mungkin dulunya nggak terlalu banyak komunikasi, sekarang jadi lebih banyak komunikasi. Karena mereka juga pengen tahu Travel Life itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi mulai banyak tektokannya gitu loh. Jeritan apa bro yang sering lu dengar dari mereka? Kan pasti kan Ada tamu pertama, terus mereka itu gimana nih kita solusinya, gimana solusinya gitu, kita juga bingung gitu mau gimana lagi, ya kita cuma punya satu solusi saat ini, kalau mau shifting ke online dulu gitu, kalau lu mau shifting ke online kita support gitu. Kalau nggak mau ya gimana, kita nggak mungkin gitu. Nah, kita pun butuh bantuan sekarang sebetulnya. Iya, sampai akhirnya sebenarnya gitu, akhirnya kita nabung dulu ya bro ya. Akhirnya kita nabung dulu, informasinya makin dibesarin lagi, informasinya makin dibagusin lagi, sampai akhirnya begitu memang pandemi ini udah reda, orang akhirnya kan berbondong-bondong kan untuk menuju ke tempat-tempat yang keren-keren kan. Nah, itu pun nanti dengan catatan besar itu akan ada terjadi perubahan perubahan habit. Oh iya, traveling. iya pasti. Udah nggak kayak yang dulu lagi tuh bro, ya kan? Nah, mungkin Iya. mass tourism bisa jadi berkurang drastis pertama. Kedua, gayanya akan jauh lebih private ya, jadi jalan-jalannya itu small group lah, kita antar teman-teman mungkin berlima sampai 10 maksimum gitu loh. Terus mungkin gaya traveling yang staycation akan jauh lebih populer dibanding traveling yang menclok-menclok kemana-mana gitu. Iya, betul. Misalkan ke Borobudur, habis itu ke Prambanan, nanti kemana gitu, mungkin sekarang gayanya lebih gue nyari resort yang bagus, pemandangan enak, fasilitas lengkap, aktivitas bisa macam-macam, ya udah gue stay di situ deh berapa hari gitu. Iya, jadinya lebih ke private activity juga ya bro buat mereka yang memang akhirnya nyari wisata ya. Kecenderungannya kan seperti itu. Dan kelihatannya memang arahnya bakalan ke sana sih bro. Karena ya membalik lagi, ya pandemi ini akhirnya gue setuju sama lu, ngerubah akhirnya habit orang. Betul. Ya, padahal dulu kan kita tahu ya, kita kalau mau traveling kemana aja tinggal jalan ya kan. Orang temen gue pertama kali pandemi datang bro cuma bilang gini, ngapain lu takut, kita makan ketoprak di pinggir jalan aja, piringnya sendoknya dimakan sama ratusan mulut gitu kan. Tapi sekarang Doski ngendem juga di rumahnya gitu kan. akhirnya takut juga bro. Iya, semu soalnya. Iya. Kita ngadepin sesuatu yang tidak terlihat sih ya. Iya. Gitu Itu dia, kita ini hal baru, semua orang masih belum bisa ngeraba-raba nih ngadepinnya gimana gitu kan. Setiap negara beda-beda caranya. Gitu. Setiap negara punya karakteristik ya, sama juga kita beda perusahaan, beda institusi juga cara ngadepinnya beda-beda. Okay. Sudah ada yang pernah lu solusikan bro ke Kementerian Pariwisata dari teman-teman travel? Intensif justru. Oke. Jadi memang sekarang itu mereka lagi persiapan untuk recovery, tapi nggak tahu, kalau menurut gue pribadi sih akan mundur nih karena second wave ini gitu. Tapi ya di industri pariwisata, terutama Kemenparekraf itu mereka udah siap-siap ngebut nih. Kayak sekarang nih kayak Bali gitu kan udah mau dibuka gitu loh. Borobudur bulan Juli udah mulai dibuka juga. Betul. Gitu. Mungkin ya kecil-kecilan gitu udah bisa sih sebetulnya. Dan gitu, dibuka pun dengan catatan khusus kan bro. SOP COVID-nya itu akan ketat sekali. Gitu. Ya pastilah seperti yang ya tadi lo bilang, akhirnya habit orang akan berubah. Mungkin stylenya orang ke tempat wisata juga berubah bro. Pasti berubah Kak. Dan terutama harga tiket udah pasti mahal. Iya, pasti. Kalau bangku tengah dikosongin kan udah pasti naik 30% minimal. Iya. Nah, bro. Waduh, gawat.
Sebelum kita flashback sedikit bro ya, kesibukan lu sebelum travel ada itu apa sih bro sebenarnya? Dulu itu gua kan komersial fotografer, travel Oke. fotografer sama creative director. Oke. Jadi dulu itu ya gua motret buat iklan, billboard, beauty fashion. Ya khas lah ya anak muda yang lagi berproses ya bro ya. Iya, itu sama ya gue bikin biasanya kalau brand mau campaign gitu gue bikinin konsepnya, ceritanya gitu. Oke. Dan sampai sekarang masih tetap lu jalani walaupun ya di luar dari pandemi ya, maksudnya di luar dari travel masih tetap lu. Jadi memang lu udah konsen di travel sekarang. Iya, nggak ada waktu soalnya kalau gue ngerjain gitu tuh bisa, aduh waktunya tersita banget pasti. Jadi memang benar-benar akhirnya finally lu konsen di travel ya. Fokus di travel aja, kecuali proyeknya seru banget dan ada irisannya dengan travel biasanya gue kerjain. Oke. Kalau ujung-ujungnya jalan-jalan, ujungnya traveling juga gitu kan, atau apalah gitu yang berhubungan ya, gue juga kerjain gitu. Pasti lo kerjain ya. Biasanya itu gue ajak anak-anak kantor juga nih, kita ada proyek begini, yuk kita garap bareng gitu. Jadi atas nama travel bukan gue. Bro, nih as of Julius nih, gue mau tanya, gitu kan. Satu kalimat lu tentang Indonesia apa bro? Banyak banget sih tentang Indonesia. Tentang Indonesia, satu kalimat doang. Ya. Never stop amaze me. Oh ya? Yeah, always. Nah, Itu nggak tahu nih, almost setiap kali ini walaupun udah di industri travel lu dalam seminggu, dalam sebulan itu pasti pernah dengar tempat baru yang lu belum pernah dengar sebelumnya. setuju. Dan ternyata keren. Iya, benar. Lu gila kan itu Iya. negara ada yang kayak begitu gitu. Iya, iya. Dan itu kayak nggak habis-habis ya bro sebenarnya. Gak habis-habis. Iya. Gitu. Kayak kemarin ada yang bilang daerah Sombori di mana itu, apaan Sombori gitu kan, siap, wah anjing keren banget gitu loh. Terus ada yang bilang aduh udah banyak banget gue sampai lupa gitu loh, Kaimana gitu, siapa yang pernah dengar Kaimana sebelumnya? Ternyata setelah di Google itu bilang anjing keren banget nih, jauh lebih keren dari Thailand gitu loh di situ, dan gak ada yang tahu. Yes. Dan Ya, akhirnya itu orang-orang banyak yang kayak gitu. dan akhirnya orang-orang seperti lu bro yang kita harapin untuk bisa berperan aktif sebenarnya kan. Karena balik lagi emang negara kita saking luasnya, saking banyaknya, sampai akhirnya juga tempat-tempat yang benar-benar cantik itu ya luput kan bro. Gitu kan, itu luput gitu. bener kan. Gue bersyukur lah, gue tahu travel, gue tahu lu, gue kenal sama Alvin, lu punya mimpi untuk bisa ngegedein pariwisata di Indonesia dengan cara lu kan bro. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Kita akan terus kolaborasi. Oh iya dong, pastilah. Challenge-nya gila soalnya. Setelah travel dengan Indonesia Ratings, next travel dengan Discovery Magazine harus bro. Iya dong, ayo kita mau mana lagi nih secara virtual. Karena sebenarnya bikin dong virtual. Pelan-pelan ya bro ya, karena gue juga masih sibuk kan. Jadi sebenarnya teman-teman di Discovery Magazine juga punya kesibukan lain bro. Tapi kita sama-sama punya mimpi sebenarnya. Sebenarnya mimpinya sama kayak lu juga lah dan teman-teman di travel. Kita punya banyak tempat wisata, kita punya banyak tempat yang keren-keren. Ya kita mulailah untuk bisa bercerita kan bro. Untuk bisa bercerita secara visual, kita tampilin gambar yang bagus. Sampai akhirnya ya sekarang kan media sosial kan emang jadi luar biasa kan bro ya. Ya dengan media itu akhirnya kita berusaha untuk tampilin sesuatu yang luar biasa lah. Sampai akhirnya orang tergerak untuk mau datang ke tempat itu. Gitu. Kalau lu ngeliatnya gini bro, misalkan kita bikin virtual experience bareng nih sama Indonesia Right to East misalkan gitu kan. Lu bikin virtual jalan-jalan dari Bali sampai ND gitu. Lu ngelihatnya ini sebagai salah satu sarana promosi pertama. Ini kan dari seluruh orang Indonesia yang nonton misalkan ya, ada kemungkinan satu dia pengen benar-benar pergi atau hanya curious aja, pengen memastikan kalau ini tuh buat gue atau enggak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Gitu. Ada yang mungkin gue punya 1000 bucket list, seumur hidup gue cuma bisa mungkin fulfill 100 doang. Nah 900-nya itu mungkin bisa diisi gitu dengan virtual.
Siap, Nah, bro. jadi kan itu kan menjadi sebuah pangsa tersendiri nih. Iya. Bucket list yang nggak akan tercapai tapi bisa diisi dengan itu aja gue udah happy deh. Gitu. Iya, sampai akhirnya nanti kan tercreate market baru kan, bro ya. Exactly. Yoi. Dan satu lagi itu branding kan. Yoi. Sekarang kan kita lagi menghayal semua kan di rumah kan. Lagi dreaming proses lah gitu. Nanti gue kemana ya, kadang kan kita makin sering browsing kan di komputer kan. Nah, kalau lu hajar dengan konten virtual lo, orang akan melihat nih, wah ternyata di Indonesia ada nih kayak gini. Ini momen yang tepat buat branding, momen yang tepat buat ngasih cerita lu ke dunia. Ada loh. Misalkan lu bisa lo jalan-jalan keliling Flores gitu loh bareng kita gitu loh. So next time mereka punya kesempatan atau punya budget, mereka akan mempertimbangkan itu, at least dipertimbangkan dulu. Yes, kalaupun nanti akhirnya tereksekusi kan bisa untuk nantinya ke depan kan ya, bro ya. Betul. Yo, gitu. So see it that way gitu. Yes. nanti kita kontek-kontekan lah ya kan. Nah, di luar ini ya. Yo, bro, thank you banget ya bro. Gua senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama lo. Tadinya gue sebenarnya pengen banget ngundang lo langsung di Discovery Room, bro. Cuman karena situasi pandemi, cuman karena situasi pandemi sampai akhirnya kita streaming. Gue sampai candain tuh ke Alvin tuh, masa orang adventurer nggak berani keluar? Masalahnya nggak kelihatan ini musuhnya nih, kalau kelihatan lebih gampang nih. Tapi thanks for your time ya bro ya. Gue senang banget lah bisa ngobrol-ngobrol. Sampai mudah-mudahan lu dan teman-teman di Travel bisa terus berproses, bisa terus bergerak sampai akhirnya tujuan lu bisa benar-benar tercapai bro. Amin. Yang penting kita sehat, yang penting kita sehat dulu. Siap. Next time sehat dulu sekarang. Kedepannya siap-siap jalan-jalan. Iya bener. Gue juga udah gatal bro sama. Itu udah gatal. Motor jadi kemana nih sekarang nih? Ngandang dulu bro sementara. Aduh, sedih banget ya. Thank you ya bro. Belum sempet nyoba. Thank you bro. Salam buat teman-teman di Travel. Sukses buat lu semua. Yang penting sehat dulu ya bro. Yang penting lu semua tetap sehat-sehat. Gua sekali lagi gue senang banget dan sejujurnya gue bangga lah bro. Lu dan teman-teman di Travel ini memang benar-benar punya tujuan dan punya niat yang luar biasa buat dunia pariwisata Indonesia. Sekali lagi sukses ya brother. Ngobrol-ngobrol. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi ya bro ya. Oh pasti harus ketemu kita. Nanti lu gue kenalin juga lah sama teman-teman di Discovery Magazine bro. Siap. Sama. Udah pada setengah sufi semua. Maksudnya gimana? Nah, nanti diceritain ya bro. Oke. Thank you ya bro Julius. Makasih banyak. Oke. Sampai ketemu bro. Ya selamat siang bro. Sampai ketemu. Yo. Thank you. Oke. Tuntas juga akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Julius dari Travel. Sampai akhirnya emang benar-benar situasi pandemi ini punya impact yang sangat luar biasa buat dunia pariwisata Indonesia. Tapi benang merahnya adalah semangat kita nggak boleh luntur. Yang penting kita tetap terus berproses dan bergerak supaya nanti kedepannya dunia pariwisata di Indonesia, dunia adventure, orang yang senang-senang berpetualang segala macam itu benar-benar bisa nikmatin kemegahan negara kita. Sampai ketemu di Discovery Talks berikutnya.